Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat kudrat dan iradatnya kita bisa mengikuti perkuliahan dengan semestinya. Dan di kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan dari hasil tugas yang saya kerjakan. Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai perancangan use case atau UML sistem pembayaran rumah sakit. Nah, untuk lebih jelasnya bisa disimak video kelanjutan selanjutnya ini, yaitu dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Di sini saya akan memaparkan mengenai perancangan use case atau UML sistem pembayaran rumah sakit. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian use case. Use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem. Nah, aktor dan sistem itu termasuk ke dalam komponen use case. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian use case UML diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unifield Modeling Linguist yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Nah, definisi dari use case diagram sendiri itu menjelaskan proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi use case. Nah, yang pertama, berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Nah, yang kedua itu mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Nah, yang ketiga ada sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Selanjutnya di sini ada komponen use case. Nah, sesuai yang dijelaskan tadi, bahwasanya komponen use case itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sistem dan yang kedua itu ada aktor. Nah, yang pertama itu sistem. Sebuah sistem digambarkan ke dalam bentuk persegi dan memiliki fungsi untuk membatasi use case dengan interaksi dari ruang sistem. Sistem pada umumnya diberikan label yang sesuai, namun umumnya sistem ini tidaklah diberi gambar karena kita tidak terlalu memberikan makna pada sebuah diagram. Nah, yang kedua itu ada aktor. Nah, peran aktor sangat penting, tentunya menciptakan use case jadi lebih mudah. Dan aktor juga memiliki fungsi untuk menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Aktor akan memberikan informasi kepada sistem, serta menerima informasi dari sistem. Nah, keduanya itu bisa terjadi secara bersamaan. Nah, itu ya mengenai komponen use case. Selanjutnya di sini ada rancangan. Nah, rancangan. Dalam rancangan use case diagram aplikasi pembayaran rumah sakit ini terdapat satu diagram di mana kasir sebagai user perlu melakukan login sebagai admin terlebih dahulu. Nah, di sini ada gambar user ya. User itu harus melakukan login terlebih dahulu. Terus di situ ada include. Nah, yang dimana include itu menunjukkan suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Nah, dan selanjutnya itu ada extend. Nah, extend sendiri itu menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, mungkin seperti itu ya dapat sampaikan mengenai
perancangan use case UML sistem pembayaran rumah sakit.